Kembali lagi bersama saya Hairudin di tutorial Adobe Illustrator. Di tutorial kali ini saya akan membahas tentang pembuatan desain logo pre-ebook. Bagi Anda yang belum memiliki gambar referensinya, silakan untuk mendownloadnya terlebih dahulu. Bisa menggunakan pencarian di Google atau bisa langsung mendownload dari link yang sudah saya sertakan di bagian bawah deskripsi video tutorial ini. Baik, pertama saya akan klik File, kemudian saya klik New. Di bagian ini saya memilih size-nya A4, kemudian unitnya cm, kemudian di bagian orientation-nya saya pilih Landscape. Tekan OK. Kemudian saya akan memasukkan gambarnya, saya klik Window Explorer, saya akan cari di mana saya meletakkannya. Ini misalnya, kemudian saya klik kanan, kemudian pilih copy, kemudian kita klik Adobe Illustrator, kemudian saya edit, kemudian klik paste. Kemudian saya akan masuk ke layer. Saya buka layer, klik 2 kali di sini jika masih tertutup, kemudian saya kunci objeknya di sini. Kemudian saya klik Create New Layer, sehingga saya akan mendapatkan layer baru di sini. Kemudian saya akan menggunakan kaca pembesar untuk membesarkan terlebih dahulu gambarnya. Kemudian saya akan menggunakan rectangle tool. Kemudian kita akan rubah di bagian papan warnanya di sini. Saya akan klik si bagian fill color-nya agar ke atas. Kemudian saya klik none agar ketika kita membuat rectangle tidak ada warna bagian dalamnya. Kemudian saya letakkan kira-kira di titik ini, di sudut ini. Kemudian drag ke bawah dan saya letakkan di sini. Kita drag lurus ke kanan. Perhatikan bagian bawahnya agar tetap ada di sana. Ya, seperti ini. Jadi bagian bawah ini tetap ada di ujung sini dan bagian atas ini ada di ujung atas ini dan bagian kanannya lurus dengan pinggiran kanannya. Kemudian saya klik Selection Tool. Kemudian di bagian Stroke, saya klik di bagian ini, pilihnya yang paling kecil, yang paling atas. Atau kita juga bisa mengganti stroke di sini, ya seperti ini ya. Saya klik layer lagi. Kemudian saya akan gunakan Direct Selection Tool, panah warna putih. Saya akan klik di sini, klik di luar dulu, klik di sini, kemudian tahan Shift-nya di keyboard, klik di sini. Kemudian saya akan menggunakan panah ke atas, seperti ini, ya. Kemudian saya akan atur lagi, saya gunakan kaca pembesar kembali untuk membesarkan, saya kurung lagi seperti ini. Saya klik garisnya, saya klik lagi di sini. Coba pindahkan sedikit menggunakan anak panah di keyboard. Kemudian saya tahan spasi untuk menggeser area kerjanya. Kemudian saya akan juga membuat sebuah segi 4 lagi di sini. Jadi saya akan membuatnya patokannya seperti ini dan ke kiri. Jadi saya juga akan tetap mempertahankan ujung sudut yang sebelah kanan ini. Kemudian saya akan menggunakan Direct Selection Tool di sini. Saya klik di sini dan saya tahan Shift di keyboard, kemudian klik di sini. Kemudian saya turunkan dengan anak panah di keyboard ke bawah seperti ini. Kemudian saya klik yang ujung sini. Saya juga tahan Shift di keyboard, klik yang di sini, turunkan menggunakan anak panah di keyboard seperti ini. Kemudian saya klik Selection Tool. Saya klik di luar dulu, kemudian saya klik lagi objeknya. Kemudian saya tekan Edit, kemudian pilih Copy, kemudian Edit lagi, kemudian pilih pastenya in place ya. Seperti ini. Klik di luar, tahan Shift-nya, kemudian klik di garisnya, langsung drag ke bawah, langsung tarik ke bawah seperti ini. Jadi harus tahan dulu Shift-nya, kemudian drag dan tarik ke bawah. Kemudian saya klik di luar. Sekarang saya akan klik si objek yang besar. Tahan Shift-nya di keyboard, klik objek yang kecil. Kemudian kita akan beralih ke Pathfinder. Jika Pathfinder ini tidak ada, kita bisa mengaksesnya dari Window, kemudian Pathfinder. Kemudian saya klik yang tombol nomor 2. Klik seperti ini. Kemudian saya akan klik yang kecil agar si objeknya ada di atas. Klik kanan, Arrange, Bring to Front. Jadi syaratnya untuk memotong, objek pemotongnya harus di atas. Kemudian tahan Shift-nya, klik di sini sehingga dua-duanya terpilih. Saya ulang, klik dulu yang kecil, kemudian tahan Shift-nya, klik yang besar, kemudian tekan yang tombol nomor 2, minus front. Klik di sini. Kemudian saya akan duplikat objek ini ke kiri. Saya akan klik objeknya, kemudian kita bisa langsung dengan klik kanan,
kemudian transform, kemudian reflect. Nah, di reflect ini saya akan menggunakan vertikal, kemudian saya tekan copy. Kemudian klik di luar, kemudian tahan shift-nya di keyboard, klik garisnya langsung tarik ke kiri. Saya ulang, tahan shift-nya di keyboard, klik garisnya kemudian langsung tarik ke kiri. Jadi shift-nya jangan dilepas ya. Sampai dia ada di kiri, lepaskan dulu tangan kanan, baru shift-nya lepaskan. Oke, kemudian saya akan mengatur si objek ini agar yang bagian ininya hilang. Sekarang saya akan gunakan kaca pembesar lagi, saya kurung atau diklik seperti itu. Kemudian saya gunakan Add Anchor Point Tool, saya tahan di Pen Tool, pilih Add Anchor Point Tool. Kemudian, agar saya bisa menarik garis dengan lurus, kita bisa juga menggunakan Ctrl R, tekan Ctrl R atau View, Ruler, Show Ruler. Nah, saya akan menarik garis di sini, seperti ini. Iya, seperti ini. Kemudian, saya kira-kira saja, saya klik di sini, di garisnya ya, yang sudah kita buat. Ya, seperti ini kira-kira. Kemudian saya akan gunakan Delete Anchor Point Tool. Saya klik dan tahan di Pen Tool, pilih Delete Anchor Point Tool. Kemudian saya klik setiap titik yang tidak saya butuhkan. Jadi tidak kena, harus betul-betul kena di titiknya. Ya, seperti ini. Dan ini juga kita hilangkan. Ya, seperti ini. Nah, kalau di bagian bawah terlihat tidak kena di garisnya, kita bisa juga meluruskan di sini. Sekarang saya coba untuk dengan direct selection tool dengan panah putih, klik di luar dulu, klik garisnya, baru klik. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian saya tekan Ctrl 0. Kemudian saya gunakan lagi kaca pembesar dan saya akan blok ulang di sini. Ya, seperti ini. Kemudian saya akan mengganti warnanya. Caranya pilih objeknya, pilih eyedropper, klik eyedropper, kemudian klik warnanya. Dengan cara yang sama saya gunakan panah. Pilih dulu objeknya, jadi panah ini digunakan untuk memilih objek, jangan lupa. Kemudian klik eyedropper, kemudian klik warnanya. Berikutnya saya akan membuat bagian atasnya. Saya kurung menggunakan kaca pembesar, seperti ini. Saya akan menggunakan pen tool, klik dan tahan, pilih pen tool. Saya akan klik di sini, kemudian di sini tahan shift-nya, klik di sini, lepaskan shift-nya, klik di sini. Nah, di sini kita mendapatkan ada warna yang menghalangi. Saya klik yang panah memutar ini, saya klik supaya dia berubah menjadi stroke. Kemudian saya lanjutkan, klik di ujung sini. Kemudian klik di ujung sini kira-kira saja dan kembali ke titik ini sampai mendapatkan kursor di bagian bawahnya melingkar. Kayak begini. Kemudian saya akan melakukan hal yang sama untuk objek yang lain. Jadi saya tidak menduplikat dari objek sebelumnya karena bentuknya agak berbeda objek ini. Ctrl Z, klik dulu titiknya, kemudian baru dilewatkan ke titik akhirnya sampai mendapatkan kursornya melingkar ya atau bulat. Klik. Lakukan hal yang sama untuk titik yang ini, tahan shift-nya, lepaskan shift-nya. Jadi shift itu digunakan jika kita ingin mendapatkan bentuk yang lurus. Kemudian yang ini, iya, sudah selesai. Berikutnya saya akan klik selection tool, kemudian saya klik garisnya, klik seperti ini, gunakan eyedropper, kemudian klik warnanya. Saya tidak memilih secara keseluruhan karena setiap warna ini ternyata beda-beda ya. Kemudian saya gunakan selection tool untuk memilih objeknya dulu, gunakan eyedropper, pilih warnanya. Klik selection tool, klik garisnya, gunakan eyedropper, kemudian klik warnanya. Gunakan selection tool, pilih garisnya, kemudian gunakan eyedropper dan pilih warnanya. Oke. Kemudian saya akan coba tahan spasi di keyboard untuk menggeser, atau kita juga bisa mengklik icon hand tool di sini untuk menggeser ke sini. Kemudian saya akan menggunakan selection tool, klik di sini, tahan shift-nya di keyboard. Tahan shift-nya di keyboard ya, masih menahan, klik di sini. Jadi ketiga-tiga ini saya klik kanan, group atau tekan Ctrl G. Kemudian saya akan klik kanan, kemudian transform, kemudian reflect. Di bagian vertikal memilihnya, kemudian tekan copy. Kemudian saya akan drag objek ini ke kanan, klik di luar dulu, tahan shift-nya, baru klik langsung drag. Lepaskan dulu shift-nya, klik di luar, tahan shift-nya. Ya, seperti ini.
Kemudian biarkan saja seperti itu karena memang posisi mungkin dari logonya ini yang tidak proporsional atau tidak simetris. Ya, biarkan seperti ini. Yang penting jarak dari sini ke sini dan jarak dari sini ke sini kira-kira sama ya. Oke, seperti ini. Berikutnya saya akan coba ganti warnanya. Nah, untuk mengganti warna saya akan ungroup terlebih dahulu. Klik kanan, ungroup ya. Klik di luar. Kemudian saya akan coba klik objeknya. Klik saja yang panah melingkar ini seperti ini. Jadi semuanya dipilih ya, seperti ini. Kemudian saya akan klik objeknya, pilih eyedropper, pilih warnanya. Dengan cara yang tadi kita lakukan, klik objeknya, klik eyedropper, pilih warnanya, klik selection tool dulu, pilih objeknya, kemudian pilih eyedropper, pilih warnanya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita tekan Ctrl 0. Nah, untuk bagian teks silakan untuk menuliskan teks seperti biasa. Misalnya saya akan gunakan kaca pembesar seperti ini. Kita klik Type Tool, kemudian klik di bagian bawah misalnya, kita ketik seperti ini. Dalam keadaan teksnya terpilih, saya pilih eyedropper, kemudian saya klik warna teks yang ada di atas ini. Maka si teks ini juga akan ikut warnanya dengan warna yang ada di atas. Kemudian saya klik di bagian Selection Tool lagi. Letakkan tag di sini, di sebelah kiri, di sini. Kemudian tahan shift-nya di keyboard, kemudian saya besarkan. Seperti ini kira-kira. Ya, seperti ini misalnya. Kemudian kita turunkan ke bawah, seperti ini. Nah, jika kita ingin menggunakan font yang lain, kita klik di sini, kita pilih misalnya Arial. Kita lewatkan ke sini, kita pilih Arial dan kita mungkin memilih regular atau yang lainnya ya. Jadi mungkin ini jenis fontnya saja yang tidak sama ya. Silakan untuk dicoba-coba dengan font yang berbeda. Oke, sekarang kita akan sembunyikan layar gambar aslinya. Kita bisa Ctrl 0. Kemudian saya blok semuanya. Kemudian saya klik kanan group. Bisa kita besarkan, tahan shift-nya di keyboard, bisa kita besarkan seperti ini. Kemudian bisa kita letakkan di tengah-tengah, caranya dengan Ctrl X, Ctrl P, atau saya Ctrl Z, atau kita juga bisa menggunakan align yang ada di atas, align center dan align vertikal, vertikal align center. Iya, seperti itu.